Pada semua lembaga bantuan hukum di NTT untuk melakukan pendaftarannya di Kementerian Hukum dan HAM agar bisa terakreditasi untuk sebagai lembaga penerima bantuan hukum, organ penerima bantuan. Tahun kemarin tuh cukup banyak ya, berapa di sini? Sekitar 40 kalau tidak salah 40 yang ajukan verifikasi permohonan ke kita untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun dari hasil verifikasi oleh tim Panwasda ya, tim pusat ya, tim nasional ya, tim 7 dari panitia nasional itu yang lolos NTT cuma 15 tahun ini. Syaratnya itu tadi berbadan hukum, syaratnya itu masuk berbadan hukum, punya advokat, punya paralegal, punya kantor sendiri, dan pernah menangani perkara pro bono. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah cukup uang ini? Kalau kita melihat data penduduk NTT yang butuhkan bantuan hukum sebenarnya banyak. Terbatas ya, ini kadang-kadang teman-teman OBH itu melayani juga dengan hati. Walaupun dana tidak ada, mereka tetap masukkan. Itu juga mempengaruhi kinerja mereka, penilaian kita untuk penanganan perkara pro bono. Untuk penanganan perkara pro bono. Nah, itu dimungkinkan. Ini kami yang bersyukur itu. Jadi mereka juga bekerja tidak hanya semata-mata karena ada uang dari kami. Tetapi mereka juga bekerja juta rupiah, sedangkan memitigasi memang kecil, 10.470.000 rupiah. Nah, dia secara bertahap, misalnya dari penyidikan dia berapa, itu langsung kita segera mencairkan keuangan. Dari kami itu gratis, benar-benar gratis. Tidak boleh ada pendobelan anggaran dari pihak lain. Kayak gini, ini contoh, itu tadi sampaikan. Mungkin saja terjadi ya. Tapi jangan lupa, kami juga punya Panwasda, panitia pengawas daerah. Jadi ketika penerima bantuan hukum ini, orang membutuhkan bantuan hukum, menerima bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, 1 rupiah pun uang tidak boleh keluar dari kantong keluarganya. Ya, tidak boleh. Maka kami buka ruang untuk orang melakukan pengaduan atau pelaporan ke kami. Ada di aplikasi, nanti si Ibu Desi bisa kasih. Jadi itu dilarang keras ya. Kami Panwasda itu berperan. Jadi kami itu melakukan monitoring. Panwasda itu melakukan monitoring, evaluasi. Kami sering mengunjungi lapas dan rutan. Itu kita berdialog langsung dengan penerima bantuan hukum dari kami. Kalau ada itu kami tidak segan-segan memberikan teguran. Bahkan kami bisa berhentikan di tengah jalan kalau itu terbukti. Ya. Paling dominan dan tindak pidana di NTT adalah pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu tinggi sekali ya. Ya, jadi masih dalam tindak pidana umum sih. Tapi paling banyak adalah lembaga Undang-Undang Perlindungan Anak. Ditahan ya oleh kepolisian atau oleh itu kami juga memberikan bantuan hukum dengan surat keterangan dari lapas bisa dipakai. Ini ada KTP. Asal dia benar-benar tidak mampu. Tetapi selama ini memang hasil verifikasi kami data di lapangan cross check itu betul-betul orang tidak mampu. Siap. Jadi saya mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, walaupun anggaran kami kecil, sebenarnya itu banyak solusi yang bisa kami lakukan. Untuk kalau ada perkara berhadapan dengan hukum, silakan menggunakan bantuan hukum dari kami. Pada kasus-kasus anak ya itu penting, wajib sekali, wajib didamping oleh penasihat hukum. Kalau orang dewasa itu pilihan ya, dia mau pakai penasihat hukum atau tidak itu pilihan. Tapi kalau anak wajib dibela. Untuk anak-anak yang tidak mampu ketika berhadapan dengan hukum, sekalipun dia pelaku itu wajib dibela. Pendamping itu kita juga menyiapkan anggaran di besaran bantuan kami itu untuk setiap OBH itu litigasi. Contoh, Lapas Kupang ini di luar konteks bantuan hukum tadi. Lapas Kupang itu penghuninya itu paling banyak Undang-Undang Perlindungan Anak. Rutan Soe Perlindungan Anak, hampir semua di NTT Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu mendominasi hampir semua kasus di NTT. Pidana umum yang paling banyak itu perlindungan anak. Isi penghuni lapas rutan sekarang ini paling banyak perlindungan anak. Yang kita dampingi juga banyak pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus perlindungan anak yang paling tinggi ya kasus di NTT. Siap. Itu Sejauh ini dari LBH yang ada di Kabupaten TTS ya. Dan itu waktu saya sana tahun kemarin, mereka akui bahwa di sana itu kasus anak itu Cukup banyak di sana. baik, secara keseluruhan itu untuk investigasi pidana. Kalau perdata itu mulai dari gugatan
surat perintah penahanan dari kepolisian. Terus kalau untuk litigasi perdata itu untuk gugatan harus ada surat gugatan yang sudah terregistrasi di pengadilan. Selanjutnya untuk tahap persidangan bisa juga kalau sudah selesai persidangan ada putusan dari hakim bisa langsung diajukan ke kami dengan mengajukan persyaratan-persyaratan seperti putusan hakim, terus ada eksepsi atau istilahnya itu